Begitu bahagia jika kita bisa memanfaatkan waktu dengan hal-hal yang baik. Menghargai waktu yang dimiliki sama saja menghargai diri kita sendiri. Karena waktumu adalah hidupmu. Kita tidak akan hidup selamanya, maka jangan sia-siakan waktumu. Hargai dirimu dengan tidak melakukan sesuatu yang sia-sia. Bila kamu menghargai dirimu sendiri, maka kamu tidak akan melakukan sesuatu yang sia-sia, bukan? Gunakan waktumu untuk hal-hal terbaik yang tentu akan berdampak pada masa depanmu, sehingga masa depanmu akan jauh lebih baik. Ayo lakukan sesuatu yang baik. Mau tunggu kapan lagi? Mencintai dan menghargai diri sendiri dapat meningkatkan kualitas hidupmu, karena kamu akan memiliki pikiran yang positif yang membuatmu lebih bersemangat dalam menjalani hari-hari. Melakukan hal-hal baik akan membuat kita merasa bermakna. Sebelum dirimu dapat menyenangkan dan menghargai seseorang, kamu harus dapat menghargai dan mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Jika bukan kamu sendiri, siapa yang akan menghargai dan mencintai dirimu? Tentu ketika kamu bisa menghargai dirimu sendiri, kamu akan benar-benar menikmati hidup. Dan tentu jika mulai melakukannya, jangan lakukan sesuatu yang sia-sia, karena waktumu adalah hidupmu. 5 cara mudah ini bisa dilakukan untuk menghargai diri sendiri. Kalau selama ini kamu masih kurang menghargai diri sendiri, cobalah lakukan 5 hal mudah ini. 1. Lakukan sesuatu yang baik pada tubuhmu. Melakukan sesuatu yang baik untuk tubuh artinya menerapkan pola hidup yang sehat, makan makanan yang sehat, merawat diri dan berolahraga. Terkadang kita terlalu sibuk hingga lupa menjaga tubuh sendiri, sehingga makan sembarangan, sering terlambat, atau menunda makan. Bahkan mungkin makan secara berlebihan. Tidak pernah berolahraga, bahkan jalan-jalan. Jika kamu mencintai dirimu sendiri, menghargai dirimu sendiri, walaupun hanya jalan santai di akhir pekan, mungkin itu perlu dilakukan. Menjaga tubuh adalah salah satu cara yang akan membuat hidupmu menjadi jauh lebih bahagia dan lebih berkualitas. Dengan kamu merawat diri, tentu kamu akan merasa bahwa tubuhmu akan baik-baik saja, selalu sehat, selalu bugar, sehingga bisa melakukan banyak hal dengan lancar dan mudah. Dan tentu tidak mudah sakit. 2. Buat dirimu merasa nyaman. Menghindari stres dan melakukan hal yang kamu sukai adalah beberapa cara yang membuat tubuh dan pikiran merasa nyaman. Jika kamu merasa lelah, berlebih, dan ada masalah, mungkin kamu bisa pergi berlibur ke suatu tempat, curhat dengan seseorang, atau menikmati makanan yang kamu suka. Ketika kamu menjadi sangat stres dan tidak nyaman, perlu menemui seseorang, bercerita, berkeluh kesah kepada orang tersebut, sehingga beban pikiran Anda akan berkurang dan suasana hati juga akan membaik. Ketika kamu merasa nggak siap untuk bercerita, tentu
Memilih makan makanan atau kegiatan yang merilekkan, yang enjoy, yang bikin santai, perlu diambil untuk upaya menenangkan diri, untuk supaya jauh lebih nyaman. Nah, ketika sudah merasa siap untuk bercerita, berkeluh kesah, carilah teman yang mampu mendengarkan Anda. Bukan mampu hanya memberikan saran saja atau menyalahkan. Nah, mengambil waktu luang Anda untuk melakukan hal-hal yang rileks dan santai yang sifatnya rekreatif, itu juga bisa dilakukan untuk membuat dirimu jauh lebih nyaman dan terhindar dari stres. 3. Berpikir positif pada diri sendiri. Semua orang pasti memiliki salah dan kekurangan. Tetapi kamu tak perlu merasa rendah dengan kekurangan yang kamu miliki. Apalagi sampai mengkritik diri habis-habisan. Bodoh, ceroboh, orang yang gagal, orang yang tidak bisa apa-apa, orang yang lebih buruk nasibnya daripada orang lain. Tentu pikiran negatif ini justru akan menghambatmu untuk berhasil, untuk melakukan hal-hal yang lain, yang mungkin saja sesuatu itu peluang buatmu untuk jauh lebih berhasil. Pikiran negatif yang kamu miliki bisa jadi akan menghambat kamu karena kamu akan merasa takut, khawatir, ragu-ragu, dan akhirnya sulit mengambil keputusan. Jadi biasakan berpikir positif pada diri sendiri dan yakinlah pada kemampuanmu. Dengan begitu kamu akan jadi orang yang lebih positif dan optimis. Ketika kamu merasa bahwa hari-harimu tidak baik-baik saja, ambil waktumu terutama di pagi hari sebelum mulai aktivitas. Buatlah kalimat afirmasi atau kalimat positif. Jika kesulitan, mintalah bantuan saudara, teman yang tahu tentang kamu. Ucapkan kalimat afirmasi itu 3-4 kali. Tentu harus konsentrasi dan fokus. Maka kamu akan jauh lebih baik dan akan terbudaya, terlatih untuk berpikir yang positif tentang diri sendiri. Berpikir tentang kelebihanmu, berpikir tentang kemampuanmu. 4. Cintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri bisa dalam bentuk banyak hal, termasuk menerima kelebihan dan kekuranganmu. Kalau kamu sudah menerima kelebihan dan kekurangan dalam dirimu, kamu tak perlu membandingkan diri dengan orang lain, sehingga kamu bisa fokus pada dirimu sendiri dan mengembangkan potensi yang kamu miliki. Memang cukup sulit mengenali hal positif kemampuan yang dimiliki, tapi yakinlah pasti ada. Memang sebagian orang hanya sibuk memikirkan hal yang buruk tentang dirimu, kekuranganmu. Padahal di sisi lain ada kemampuanmu, ada kelebihanmu yang jika bisa mengembangkan, itu jauh akan lebih bermanfaat untuk hidupmu. Maka mulailah mengenali hal-hal positif yang kamu miliki, hal-hal baik yang kamu miliki. Kemudian nilai mana yang sebenarnya bisa digunakan kembali untuk membuat kamu jauh lebih bangga. Kemudian pilih dan kembangkan kemampuan itu, kembangkan kelebihan itu, sehingga kamu akan merasa bangga dengan dirimu sendiri. Kamu akan merasa bermakna, kamu akan merasa bahagia dengan apa yang kamu miliki, sehingga dengan sendirinya kekurangan yang kamu miliki akan tertutup dengan kelebihan-kelebihanmu. 5. Maafkan diri sendiri. Kita terbiasa meminta maaf pada orang lain, tapi lupa untuk meminta maaf pada diri sendiri. Jika kamu memiliki kesalahan di masa lalu atau hal yang tak membanggakan, maka maafkanlah dirimu atas hal itu.
Dengan memaafkan diri sendiri, itu akan membuat hati kita lebih lapang dan menyadari bahwa kita hanyalah manusia biasa yang rentan melakukan kesalahan. Tentu dengan memaafkan diri sendiri, kita akan jauh lebih ringan, lebih mudah untuk melakukan hal-hal yang sulit, hal-hal yang beresiko, hal-hal yang menurut kita akan gagal. Karena apa? Kecerobohan yang pernah kita lakukan, kesalahan yang pernah kita lakukan, bisa jadi akan membuat kita menjadi ragu, tidak fokus dan konsentrasi. Bahkan sudah merubah suasana hati menjadi was-was, khawatir bahwa apa yang dilakukan tidak akan mencapai hasil yang baik, yang optimal. Dengan memaafkan diri sendiri, maka kita tidak akan mengingat lagi hal-hal buruk yang pernah kita lakukan ketika melakukan sesuatu.